Oke, ini pertemuan minggu ke-13 ya. Pemetaan dasar, silahkan teman-temannya yang belum masuk. Segera suruh join. Ya. Sementara menunggu laptop saya nyala. Ini dari tadi nggak bisa nyala. Kenapa ini? Ya, silahkan materinya kali ini terkait perhitungan KKH dan KKV yang sebelumnya sudah pernah juga ya di 2 minggu lalu. Ya Allah. Aduh. Maaf, terputus ya. Ini Wan kalau terputus lagi dikabari ya. Ini di kampus tidak bisa diharapkan. Listrik mati, wifi mati, Allah Robbi. Ya, sampai mana tadi ya? Yang materinya kali ini terkait poligon, ya KKH dan KKV. KKV sudah sebelumnya 3 minggu lalu dengan saya dan KKH, ya ke minggu lalu dengan Pak Redo ya. Ini minggu ini sambil menunggu listrik karena materinya di laptop saya nih, ya sementara belum nyala laptop saya. Jadi silahkan presentasi saja, presentasi tugas ya, tugas yang terkait perhitungan KKV dan KKH ya, yang sebelumnya diberikan oleh saya dan Pak Redo. Oke, ada volunteer, silahkan mau presentasi. Ini yang belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan. Ada volunteer, halo? Ini suara saya terdengarkan ya? Halo, cek, cek. Ini diem baik, nggak terdengar apa suara saya. Halo? Terdengar, Bu. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Halo? Bu. Oke. Ya, silakan volunteer yang mau presentasi. Kalau tidak ada, saya tunjuk nih. Mana yang masih off cam nih. Ada volunteer, silakan. Tugasnya yang 3 minggu lalu KKV atau yang dengan Pak Redo kemarin, perhitungan KKH. Cewek-cewek jadi cewek. Rani Nurinda ada Rani Nurinda. Mana Rani? Rani Nurinda? Ada? Kalau nggak ada,
Nggak ikut kuliah. Mana Rani? Rani? Atau nggak Anggun deh, Anggun. Silahkan Anggun. Tugas KKV yang tanggal 1 November itu ya, Bu? Ya, 3 minggu lalu ya dengan saya. Bisa presentasinya? Share screen-nya bisa? Masih belum bisa share screen, Bu. Oh, ya udah. Coba dicoba. Silakan. Presentasikan gimana datanya, gimana pengolahannya, perhitungannya, sampai selesai didapatkan koordinat tinggi. Silakan, Anggun. Nah, ini kalau di kita kan tugasnya ini udah ada di Excel di GCR-nya. Nah, yang diketahui itu ada ini HI, terus ada HT di sudut biasa dan luar biasa. Ini derajat menit detiknya udah diketahui. Begitu juga dengan yang ini kan tadi yang sudut horizontal, terus juga ini yang sudut vertikal sama aja yang udah diketahuinya. Jadi kita cari sudut, kita apa namanya, menuliskan di biasa, luar biasa, dan rata-ratanya itu dari yang ini. Nah, terus rata-rata perginya, dicari rata-rata pergi, rata-rata pulang, selisihnya, terus habis itu rata dari rata-rata pergi dan pulangnya juga. Sebelumnya saya kurang tahu juga punya saya ini benar atau enggak ya, Bu. Nah, ini juga kalau yang di sini di Excel-nya itu masih kosongan. Untuk datanya apa maksudnya tuh? H itu apa? HT itu apa? Gimana bacaan biasa, luar biasa itu seperti apa? Oh, Ini kan ada titik 1 ke titik BM5 ke BM2 nih, target prismanya di BM5, ada yang BM2 ini maksudnya seperti apa sih?
Kalau HI itu tinggi alat, kalau HT itu tinggi prisma. Nah, itu dari di titik pertama itu tujuannya itu ada di BM5 dan BM2. Dengan tinggi prismanya itu di BM5 ada 1,458 dan di BM2-nya 1,497. Dengan jaraknya 106,9535 dan 106 kalau di BM2 106,9535 juga. Begitu juga yang titik 2, 3, 4, dan 5-nya ini. Lalu ada sudut biasa dan luar biasa dari vertikal. Kamu paham nggak maksudnya berdiri alat, kemudian ada target BM1, BM2, BM5, itu maksudnya tahu paham nggak? Kalau jujur agak belum paham sih Bu, karena saya juga online belum pernah megang alat juga, terus secara langsung ke itunya gimana ya belum pernah gitu juga Bu. Oh iya, nggak nanya ke temennya. Nanya belum. Tapi temennya nggak paham juga. Ya ada Oke, yang terus paham. coba dilanjutkan dulu. Nah, VD ini jarak vertikalnya. Ini di biasa dan luar biasanya. Letaknya ini. Terus ini delta H, ketinggian. Ada biasa dan luar biasa, lalu rata biasanya, rata luar biasanya, dan rata keduanya. Dapatnya dari mana itu? Delta H itu dapatnya dari mana? Rumusnya apa? Dari mana itu? Kalau untuk rumusnya itu, Nah itu kan bisa diklik kan? Apakah dari mana dapatnya? ini saya buka dari Excel-nya Bu. Dari GCR, maaf. Oh, itu coba di open with tuh. Nanti open with-nya Google Sheet. Ini loh open with. Gimana Bu? Coba di open with-nya pakai Google Sheet. Itu di atasnya itu. Ratanya itu dari, kalau rata kan pasti juga penjumlahan dibagi dengan penjumlahan banyaknya N dibagi dengan N-nya. Berarti biasa dan luar biasa dijumlahkan dibagi 2. Oh, ini kan rata biasa, berarti biasa dijumlahkan dari titik 1 ini dibagi 2. N-nya kan ada 2, berarti 270,955 ditambah 269,923 dibagi 2. Yang LB juga. Lalu kalau yang rata ini rata B dan rata biasa dan luar biasa itu dibagi 2. Oke. Begitu juga yang titik 2, 3, sampai 5. Kalau ini delta H pergi itu dari HI HI ditambah
rata dikurang dengan HT. Untuk yang delta H pulang, HI ditambah dengan rata-rata dari biasa dan luar biasanya dikurang dengan HT-nya. Lalu rata-ratanya berarti delta H pergi dijumlah dengan delta H pulang dibagi 2. Lalu jaraknya itu yang ada di sini. Menggunakan yang ada di sini, jarak dari tabel ini. Koreksinya itu min dari delta H pergi ditambah dengan delta H pulang. Nah, ini Bu, waktu saya tarik hasilnya ada yang 0 gitu-gitu Bu. Jadi ini saya ragu juga tingginya dapat dari mana tingginya? Gimana Bu? Tingginya dapat dari mana? Terus koreksinya sekian itu dapatnya dari mana? Ngitung koreksinya gimana? Iya, kalau koreksi ini dari negatif pergi ditambah dengan delta H pulang. Kalau ketinggiannya ini hanya itu dari ini delta H pergi di kurang delta H pulang. Oke. Tinggi titik 1 berapa jadi? 0. Oh iya Bu. Berarti tingginya 0 semua itu? Atau tingginya yang mana? Iya Bu, di sini saya agak ragu, cuma kemarin udah saya kumpul aja yang ini Bu. Tingginya 0 semua itu berarti? Iya, salah Ibu. Oke, terus dapat tinggi, gimana tornya? Rumus tornya dapat dari mana? 12 akar dari jarak Bu. Jaraknya jarak yang mana? Jarak yang ini. Coba mana, lihat di kolom tornya coba. Diklik. Sama antara jarak ini dan yang tabel ini tadi nilainya sama. Oke, ya. Terima kasih Anggun. Iya Bu. Stop share screen-nya Bu. Iya, silakan. Baik. Yang sudah praktikum silakan, ada volunteer selain Anggun. Ada? Ini mana mahasiswanya kok cuma ada 60 doang? Dikta Fernando, di mana Dikta? Kenapa off cam? Belum bangun? Dean, mana Dean? Agil, kenapa off cam? Putri, Rosalina, Dian. Izin Bu, Agil Bu. Agil izin pindah device Bu, soalnya di HP ngeblur semua Bu. Oke, segera.
Dian Ramadan. Mana Dian Ramadan? Nah, silakan volunteer yang praktikum deh. Tadi dari Anggun. Coba mana yang sudah praktikum? Mana Wiltom? Mana Wiltom? Ya, Bu. Coba presentasi Wiltom. Tugasnya. Bentar, Bu. Kamu praktikum luring atau daring? Luring ya? Daring, Bu. Daring juga? Daring, Bu. Oke, coba. Iya. Bisa, Wiltom? Sedang buka spreadsheet, Bu. Indrawan mana Indrawan ini? Kenapa gambarnya doang nih? Mukanya mana? Joseph mana Joseph? Iya, Bu. Mana kamunya mana? Kameranya agak bermasalah, Bu. Masalahnya kenapa? Gitu. Kenapa itu taman doang? Oh, ini kamera saya agak bermasalah, Bu. Jadi dia makanya terbelakang gitu. Rafid mana Rafid? Kenapa gelap-gelapan Rafid? Nyalain kameranya, nyalain listriknya. Mati juga listriknya. Baik, Bu. Nyalain lampu bentar, Bu, ya. Ini kamu kuliah gelap-gelapan kelihatan emang. Gimana mau nulisnya gelap-gelapan? Ya, kuliah tuh cari tempat terbaik, yang terang, yang jaringannya bagus, yang nyaman. Mana Adi Saputra nih, ada Muhammad Abdul Rozak. Mana? Dian Ramadan. Mana Rozak, Dian Ramadan juga. Bentar ya.
Silakan di mana? Siapa tadi Wiltom? Ini saya mau mungkin. Mana Wiltom, bisa Wiltom. Aduh ya Allah. Silakan Wiltom. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Untuk yang di Excel awal itu sudah diketahui HI, titik BM-nya, HT, sama sudut horizontal biasa dan luar biasanya sudah diketahui. Untuk mencari sudut biasanya, kita pakai absolut, kemudian titik BM5, derajat menit detik, dikurangi dengan BM2 derajat menit detik. Untuk sudut luar biasanya absolut derajat menit detik dikurangi dengan BM2-nya derajat menit detik juga. Untuk mencari ratanya adalah titik dari BM5 sudut biasa dari BM5 ditambah sudut dari BM5 sudut biasa dan biasa ditambah kemudian dibagi 4 karena di sini ada 4. Kemudian untuk mencari sudut biasa di sini kita juga pakai absolut derajat ditambah menit tambah detik ditambah derajat menit detik juga sudut biasanya. Kemudian untuk sudut luar biasanya derajat tambah menit tambah detik kemudian ditambah dengan derajat menit dan detik juga. Untuk mencari rata-ratanya sudut biasa ditambah dengan sudut biasa tambah sudut luar biasa tambah sudut luar biasa kemudian dibagi 4. Kemudian untuk mencari rata-rata perginya, rata-rata dari jarak dari titik pergi ke semua ini
ditambah dibagi 4 sama dengan ini. Rata-rata pulangnya sama juga, Bu. Dari X5 tambah X6 tambah X7 tambah X8 dibagi 4, atau kita juga bisa pakai rumus ini. Selisihnya, mencari selisih kita pakai absolut. Absolut dari rata-rata pergi dikurang rata-rata pulang. Hasilnya 0,004 untuk rata-ratanya. Dari Y5, Y6, Y7, Y8 tambah Z5, Z6, Z7, Z8 dibagi 8. Hasilnya ini. Untuk ini juga sama. Ke bawah. Perhitungan KKV. Untuk mencari sudut biasanya dari di sini derajat, menit, dan detik. Untuk mencari sudut luar biasanya juga dari tabel di atas, derajat, menit, dan detiknya. Untuk mencari jarak vertikal dari sudut biasanya, pakai rumus jarak dikali kotangan dari sudut biasanya. Ini. Kemudian sudut luar biasa sama jarak dikali kotangan dari sudut ini. Untuk mencari delta H, dari sudut biasanya S31 atau jarak biasa, sudut biasa ditambah HI dikurang dengan HT. Mencari sudut luar biasa, sudut luar biasanya ditambah dengan HI dikurang dengan jarak. Untuk mencari rata sudut biasa adalah rumus rata-rata dari jarak biasa ditambah jarak ini dibagi 2. Rata luar biasanya ini tambah ini dibagi 2.
Untuk ratanya rata biasa ditambah dengan rata luar biasa dibagi 4. Mencari delta H perginya delta pergi dari rata ini. Untuk delta pulang dari rata ini. Untuk delta H rata-ratanya sama dengan delta H pergi ditambah delta H pulang dibagi 2. Jarak didapat dari sini. Untuk koreksi rumusnya delta rata-rata ditambah dengan jumlah dikali dengan jarak kita dapat dibagi jumlah. Untuk rumus H-nya B31 ditambah A5 itu rata-rata. Jadi 0 ditambah dengan rata-rata. Doktornya sendiri 12 dibagi akar dari jarak. Sudah, Bu?
Ya. Silakan, ada yang menanggapi? Saya baru sampai di lab. Lewat pintu belakang gitu. Silakan yang menanggapi Wilton. Oke. Sebentar ya. Saya coba akan ganti device dulu. Silakan dikomentari ya. Gimana tugasnya, betul nggak kira-kira begitu, atau oke. Dengan Anggun tadi sama nggak hasilnya? Belum. Oh, beda di bagian
ini Bu, yang tadi punya saya 0 itu. Di ketinggian. Di akhirnya beda. Di datanya Iya, sama nggak? iya Bu. Cuma tadi waktu saya kan awal bukanya di spreadsheet gitu ya Bu. Di bagian biasa luar biasanya kan nggak muncul rumus langsung angka, tapi waktu saya buka Excel ternyata ada rumusnya Bu. Tapi kalau dari keseluruhan beda di delta di ketinggian tadi itu aja Bu. Oke. Oke, Wilton paham nggak tadi? Maksudnya apa titiknya di alatnya di titik 1, prismanya nih ada yang di titik 5 dan titik 2. Maksudnya seperti apa, paham nggak? Untuk saya sendiri sebenarnya juga belum paham karena saya kan daring juga, jadi belum pernah pegang alat. Coba lihat tinggi hasilnya berapa coba. Yang mana Bu? Yang tabel yang satunya. Tabel yang bawah tadi. Oke. Detiknya tingginya kembali ke 0. Oke. Koreksinya 300 meter ya. Gimana ngitung koreksinya itu kok bisa 300 meter? Saya juga belum terlalu paham Bu. Jadi kemarin tuh ngumpul yang ini aja dulu karena saya juga belum terlalu ngerti. Oke. Oke. Koordinatnya sudah bagus, sudah kembali ke 0, cuma nih koreksinya masih keliru nih. Dan masih sama kayak siapa tadi, Anggun ya. Ini apa namanya, masih keliru. Gimana bacaan dari arah 1 ke 5, arah 1 ke 2. Ya, ini masih belum benar, belum betul ya, masih keliru. Oke. Terima kasih Wilton. Bisa stop share Bu? Iya. Oke. Ada yang presentasi lagi? Yang praktikum luring coba, silakan. Siapa di sini yang praktikum luring? Siapa? Ada praktikum luring nggak ada? Ada Trisito. Iya Bu, praktikum luring Bu. Nah, coba presentasikan tugas kamu. Tunggu ya Bu, lagi buka spreadsheet. Enggak. Share screen-nya kelihatan nggak Bu? Sudah. Dari ini kan apa namanya P1 ini kan dari alatnya dulu ya Bu ya. Dari P1 ini kan arah utara dulu. 00 derajat itu 00 set, baru di arah P2-nya itu diarahin apa namanya searah jarum jam gitu Bu. Baru ketemu apa namanya sudut azimutnya gitu Bu. Terus sama kayak untuk P3 juga sama Bu.
dari P3 ini 0 setnya ke P2, Bu. Begitu juga seterusnya, Bu, dari P3 ke P4 sama P5. Dari P5 0 setnya itu ke P4, Bu. Baru nanti ke P1 lagi. Setiap mengukur sudut di setiap titik di setting 0 set. Iya, Bu, di setting di ini dulu, centeringin dulu, Bu. Centering atau 0 set? 0 setnya itu dari arah misalnya dari 0 setnya itu kan titiknya misalnya di alatnya berdiri di P2 gitu. Nah, 0 setnya itu dari P1, Bu. Oke, coba dilanjutkan. Terus apa namanya? Untuk itu detailnya juga di ini apa namanya? Dibaca benang atas, benang tengah sama benang bawahnya juga, Bu. Gimana ya? Ini tugas atau hasil pengukuran kamu? Ini hasil pengukurannya, Bu. Oke, coba lihat. Ini yang apa namanya? Beda tinggi, Bu. Yang pakai water pass. Untuk water pass kayak yang pas waktu itu juga, Bu, kayak apa namanya? Double stand yang ini stand pertama, yang Apa ini itu stand double kedua. stand? Double stand itu Apa itu double stand? double stand itu pengukuran yang apa namanya? Kayak dia itu cuman geser Gimana alat sedikit double gitu, Bu. stand? Dia itu apa namanya? Alatnya itu ditaruh di tengah-tengah titik gitu, Bu. Kayak misalkan di sebelah sini ini ada titik P1. Kayak misalnya di sini ada titik P1 gitu, Bu. Terus di sininya ada titik P2. Nah, kita ditaruh alatnya itu di tengah-tengahnya gitu, Bu. Baca rambunya di sini, baca rambu P1 sama P2 gitu, Bu. Nanti ini kan masih stand pertama, nanti stand keduanya itu alatnya digeser sedikit aja, Bu, gitu. Kenapa begitu? Untuk apa namanya? Biar jaraknya itu apa namanya? Biar akurat gitu, Bu. Taunya akurat dari mana? Dari jarak optis itu, Bu. Apa itu akurat? Akurat itu apa namanya? Hasil yang mendekati dengan jarak sebenarnya gitu, Bu. Terus jarak sebenarnya yang mana? Jarak optis itu, Bu, sama. Jarak optis yang diukur. Mana yang akuratnya yang mana? Mana yang jarak sebenarnya, mana yang jarak ukuran? Mana yang sebenarnya yang mana? Jarak yang mana? Jarak sebenarnya pas kemarin itu di ini, Bu, di buku. Belum ditaruh di sini, Bu. Terus buat apa jarak sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk mengetahui titik itu, Bu. Misalnya dari apa titik P1 sama P2 itu, Bu. Gimana mengetahui titik dari jarak? Jaraknya diukur pakai meteran itu. Yang awal itu pakai meteran, Bu. Ditaruh dulu patoknya dulu. Gimana mengukur jarak pakai meteran? Ukur pakai meteran itu misalnya di sini titik P1-nya. Lalu di sini ada titik P2. Gimana sih? Coret-coret. Terus langsung ditarik garis ini, garis apa? Langsung Langsung ditarik meteran. Iya, Bu, langsung tarik pakai meteran gitu, Bu.
Lurus nggak itu? Kalau misalkan apa namanya, kalau yang ada apa namanya terhalang bangunan gitu, itu dianuin setengah-setengah dulu, Bu. Gimana caranya? Makanya setengah. Kayak meterannya gitu, Bu. Lurus nggak setengah-setengah itu? Kalau untuk apa namanya, kalau misalkan lurus itunya bisa pakai itu, Bu, apa namanya, water pass gitu, Bu. Pakai beda tinggi gitu, apa namanya, buat mastiin Terus buat apa ngukur jarak water optis. pass juga, ngukur jarak juga? Hah? Katanya pas ngukur jarak, ngukur beda tinggi, ngukur jarak sebenarnya apa? Ngukur jarak. Terus ngukur jarak supaya betul, taunya ngukur pas gimana muter-muter gitu. Kata siapa konsep gini? Kata siapa? Kayaknya saya nggak ngajarin begitu. Tunggu, Bu. Kata asisten. Ini kamu cuma ambil kulit-kulitnya doang, tahu-tahu nggak paham tapi ini terus yang lain yang praktikum kayak ada juga ngitung-ngitungnya gitu. Ya, hampir setiap praktikum saya ngasih briefing, nggak ada yang paham atau gimana. Oke, coba yang lain sambil menunggu materi saya ini. Coba yang tugas yang lalu deh, sebelum ke praktikum deh. Ini kalau tugasnya betul, harusnya praktikumnya sudah betul. Mati lagi sih. Mana yang lain coba? Sama, ngerjainnya kayak Anggun, kayak Wilton, kayak Ade. Oke, atau enggak coba Wilton atau enggak Anggun presentasi lagi coba. Saya coba arahkan di ininya. Ditaruh di apa, minta bantuan dipresentasikan ini tugas yang tadi. Excelnya coba. Bisa? Wilton bisa presentasi lagi ininya? Tabelnya? Excelnya? Bisa bantu saya, Wilton? Bentar, Bu.
Sudah? Mana? Oke, ke tabel datanya coba. Ke atas. Itu di kolom A ya, dimohon perhatian untuk semuanya ya. Di kolom A dengan kolom B ya, kolom C, kolom D ya. Kolom A ya itu kan kedudukan alat ya. Kolom AB itu kedudukan alat ya. Kemudian di kolom C ada target ya. Ya, di kedudukan alat ada nama titik dan ada tingginya. Ya, tinggi instrumen atau tinggi alatnya. Tinggi instrumen atau tinggi alat ya sama. Kemudian di kolom C dan D itu target ya. Targetnya apa? Titik poligon juga. Ya, karena ini berupa poligon ya. Titik poligon juga. Ada 5 ya, di titik berdiri 1 ya. Itu kan ada titik 5, ada titik 2, BM5 dan BM2. Ya, masing-masing ada ketinggiannya. Ya, jadi ketika tinggi alat atau tinggi target di titik 5 tingginya sekian. Kemudian titik 2 tingginya sekian. Ya, beda. Ya. Kemudian kenapa itu ada 2 titik ya? Ini karena pengukurannya serangkap ya. Serangkap ya. Berdiri alatnya di titik 1. Apa yang diukur? Mengukur ke arah titik 5 kan dan ke arah titik 2. Kenapa ya diukur ke arah 5 titik 2? Ada yang tahu? Yang sudah praktikum, kira-kira apa maksudnya? Kok dari titik 1 ke titik 5 dan ke titik 2? Mana yang sudah praktikum nih? Coba. Apa maksudnya? Berdiri di titik 1, terus ada target ke 5 dan ke titik 2. Maksudnya apa ini? Backside dan foresight, Bu. Oke, kira-kira mana backside-nya, foresight-nya mana? Backside-nya BM5, foresight-nya BM2. Oke. Oke. Ya, ya. Ini kan titik poligonnya ada 5 titik ya. Poligonnya terdiri dari 5 titik ya. BM1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dari BM1 ya membidik ya, atau yang mengarahkan ya teropongnya ya membidik ke arah 5 sebagai backside ya. Karena ke arah 5 dulu ya. Kamu kalau kedua dulu berarti backside-nya adalah 2. Ya. Kemudian ke arah 2 sebagai foresight-nya. Ya, di mana setiap titik ya ukur tingginya berapa. Harus ya, wajib. Ya, kemudian melakukan di titik 5 melakukan pengukuran. Apa yang diukur? Sudut biasa, sudut luar biasa di situ diukur ya, termasuk juga di foresight-nya. Titik 2 biasa diukur sudutnya, horizontal, vertikal, kemudian jaraknya, jarak horizontal, ada jarak vertikal, ada jarak jarak miring gitu ya, slope distance, vertical distance, horizontal distance ya. Oke, kemudian kan ada bacaan sudut di horizontal ya. Ada bacaan biasa dan luar biasa. Ada atau F1, F2 saya sebutannya. Saya juga ya. Dari bisa terlihat di sini jelas ya dari data bahwa ketika melakukan pengukuran dari titik
1 ke titik 5 itu adalah biasanya 0 derajat karena di 0 set. Ya. Pengukuran 0 set itu cukup di titik awal saja, tidak di semua titik. Makanya tadi, ya saya rasa kemarin di pas saat briefing sudah saya jelaskan nih, entah Ade atau enggak datang saat briefing telat atau juga nggak paham nih, tapi nggak tanya juga kemarin. Pengukuran 0 set itu cuma di awal, saat pengukuran azimut awal saja. Selanjutnya biasa, nggak usah dibuka 0 set itu, ribet, ya, meribetkan, melelahkan, ya. Tapi juga nggak tahu juga benar enggaknya. Ya, esensinya nggak ada 0 set itu. Cuma di awal saja saat pengukuran azimut pendekatan, azimut awal. Harusnya pengukuran azimut dan ada lagi pengukuran azimut sendiri. Tekniknya ada lagi. Ada azimut matahari, ada azimut dengan kompas, diukur sedemikian rupa. Ya sementara ya kita karena nggak ada alatnya juga, azimutnya pendekatan, azimutnya dengan 0 set ke arah ke arah utara, ke BD ke titiknya gitu ya. Kemarin saat praktikum. Ini berarti kalian praktikumnya keliru ini. Nah, entah dari siapa deh? Dari asisten, apa dari ini apa gimana? Saya rasa pas briefing saya nggak menjelaskan seperti itu. Oke, ya. Ini jadi apa namanya? Diperhatikan ya untuk semuanya ya, kemarin kira-kira gimana ngukurnya, sudah betulkah atau belum? Ya, jadi pelajaran. Jangan sampai diulang lagi kayak gini. Oke, kemudian ya diukur baca biasanya, kemudian dibaca lagi kembali biasa di titik 2 ya. Mengukur biasa kan biasa ke arah 5, kemudian dibawa ke arah 2, diukur biasa, dibaca biasanya berapa, kemudian kembali di dalam kondisi luar biasa di titik 2, dibaca luar biasanya, kemudian dibawa teropongnya ke arah 5, dibaca luar biasanya, sehingga didapatkan sudut biasa, luar biasa di setiap titik 2 dan 5, di backside-nya dan foresight-nya. Ya, itu ya. Kemudian diukur lagi, kembali lagi di titik 5 dan titik 2, diulangi. Karena seri rangkap ya. Kemarin dengan saya sudah ya. Apa tuh seri rangkap? Ya. Seri rangkap, diukur seri rangkap. Ya, sehingga dapatkan berapa bacaan di sini? Ada ya, ada 4 bacaan biasa dan 4 bacaan luar biasa. Ya, atau totalnya ada 8 bacaan sudut ya, biasa dan luar biasa di backside dan foresight. Ini diperhatikan titiknya ke arah mana ya, titik 1 ke arah 5, titik 1 ke arah 2 ya, sudutnya ini bacaannya. Artinya, nah kemudian dihitung, coba diklik, biasanya coba diklik di kolom K5 nih ya, diklik kan. Nah, biasanya dihitung ya, berapa selisih antara bacaan backside dan foresight-nya. Ya, sebenarnya ini tidak harus di absolut, tidak apa-apa. Tinggal dikurangi aja, yang besar dikurangi yang kecil, ya. Artinya yang apa namanya, yang BM2 kurangi BM5 ya. Artinya sekian ya, 268 sekian. Kemudian luar biasa pun begitu juga. Begitupun dengan biasa dan luar biasa yang keduanya. Jadi akan didapatkan 2 bacaan biasa dan 2 bacaan luar biasa. Ya, ada 4 bacaan sudut. Ya, setelah di rata-rata. Ya. Sehingga dapat 4. Yang tadinya ada 8 ya menjadi 4. Ya. Namun di rata-rata. Oke. Sebelumnya di bacaan luar biasa, bentar. Coba diklik di bacaan luar biasa, gimana ngitungnya? Oke, sama selisihnya juga. Yang di rata-rata gimana coba? Penjumlahan. Oke. Kalau rata-rata yang seperti ini kira-kira ada nilai ya? Ada nilai biasa dan luar biasa. Sama nggak besaran sudut biasa dan luar biasa?
Dilihat dari nilai situ, sama nggak kira-kira? Sama nggak itu biasa luar biasanya? Besar sudutnya? Ya beda, kelihatan Beda, Bu. jelas. Biasa 200-an, luar biasa berapa tuh? 90-an. Ya. Berarti luar biasanya untuk kita kalau mau menghitung harus dirubah dulu supaya besarannya sama. Gimana ngerubahnya? Ya. Nanti dengan ada penambah berapa? 360 derajat. 360 derajat dikurangi. Itu, kurangi apa namanya? Tadi selisihnya tadi, selisih biasa luar biasanya tadi. Coba di ini. Itu, ya. Luar biasanya. 360 derajat dikurangi coba di enter jadi berapa itu. Dan sebenarnya nggak harus absolut, nggak masalah ya, karena nanti kan yang pengurangannya adalah yang besar dikurangi yang kecil ya. Udah itu. Nah itu ditambah itu. Nah, ini kan harusnya 360 derajat dikurangi selisih yang tadi. Ya, selisih yang tadi. Berarti gimana tadi? Nah, ini dikurangi atau ditambah. Yang H5-nya ya, yang kolom yang row 5-nya ditambah. Itu kalau nggak kelebihan kekurangan itu ininya. Kolom apa namanya? kurungnya, kelebihan 1. Coba di enter. Kok jadi 451? Coba diklik. 360 dikurangi. Itu kurungnya kurang 1. Ditambah. Oh, di awal nggak usah dikasih kurung. Di depan 360-nya nggak usah dikasih kurung. Udah betul-betul. Coba di enter. 451. Oh, sebentar. 5 dan 6. Kalau ini 6, terus dikurangi 180 ya, ditambah yang 88. Oh, kebalik, ditambah dikurangi yang apa nih? Yang 88. Enggak, ini kebalik. Harusnya ditambah yang 88 dikurangi yang 180. Tanda plus minusnya dibalik. Oke, coba sebelumnya ke sudut biasa.
Sudut biasa rumusnya apa? Nah, yang sebelahnya, oke itu. Itu kan apa? Oh, karena kamu di absolut ya. Oke. 6 dikurangi 5. Ya, sebenarnya nggak di absolut itu hasilnya positif juga. Karena besar dikurangi kecil. Apa namanya? Backside dikurang, foresight ya dikurangi backside. Ya. Dan yang di sudut luar biasa, karena tadi foresight kurang backside hasilnya minus, harusnya minus ya, maka ditambah dengan 360 gitu. Jadi 360 dikurangi selisihnya. Ini sama harusnya ini kan. Yang sama sebenarnya. Backside ya. Foresight dikurangi backside-nya. Ya. Karena minus harusnya hasilnya minus, maka ditambah dengan 360 gitu. Gitu. Coba yang lainnya gimana? Sama. Nah, itu yang bawahnya juga. Coba yang lainnya diperbaiki. Nggak bisa ditarik. Ya, diulangi Tom, yang kedua. Control Z, Control Z. Ando. Ini di escape dulu. Jangan diklik gitu. Jangan diaktifkan. Selnya jangan diaktifin. Nah, itu coba diganti. 360 dikurangi backside-nya, foresight kurangi backside. Ya tadi rumusnya apa? Ditambah apa dikurangi? Oke. Nah, sudah. Sama nggak besaran biasa luar biasanya seorang? Sama, Bu. Udah bisa sama kan ya? Cuma bedanya apa? Beda 1 mili doang itu. Baru kemudian di rata-rata. Coba yang lainnya coba dicek. Oke, kalau itu karena sudutnya kecil, nggak masalah.
Coba. Sudah dicek. Itu berapa kira-kira? Nah, 500. Berarti 360 ya dikurangi yang mana? Kurang yang 0. Yang sudut yang tiga kedua. Tiga kedua itu apa itu? 13. Itu yang minus, yang awalnya yang plus. Plus 360 min H13. Depannya di plus coba. Ya itu. Pokoknya absolutnya coba dihilangkan. Ngaruh nggak itu? Kenapa absolut? H14 ditambah 360. Kok jadi 500? Gimana kira-kira supaya dapat 165? Tadi sudah dapat tapi minus. Gimana biar nggak minus? Itu yang di plus itu. Mana coba? Gimana kira-kira ya?
F yang 14 ditambah 360 dikurangi yang 13. 13 ditambah 360 dikurangi 14. Itu dikurangi, itu ditambah. Coba di enter. Sama kan? Coba yang lainnya. Ini ntar lagi selesai. Oke, itu nanti silakan dilanjutkan sendiri, Wilkom. Coba selanjutnya. Ya, Bu. Ya. Terus, oke. Coba geser. Ya nanti di sudut vertikal pun sama ya. Silakan nanti dicek juga. Nah, kemudian kalau sudah dapat sudutnya, ya, kalau sudah dapat sudutnya, kira-kira mungkin nggak besar sudutnya sekian gitu ya? Apa kira-kira itu sudut dalam atau sudut luar ya? Nanti silakan dicek. Ya. Nanti sudut vertikal pun sama, ya. Terus jarak, ya. Terkait jarak coba dilihat yang jarak. Yang kolom jarak geser ke mana, ke kanan coba. Jarak pun sama ya. Jarak ada 2 bacaan ya, di situ ada bacaan ke arah 5 ya. Jadi artinya jarak titik 1 ke 5 dan jarak titik 1 ke 2. Ya. Ini atau enggak bisa enggak di Oke. Nah, di kolom jarak ya sama ya, diperhatikan tadi ke arah 5 dan ke arah 2 ya tadi ya. Artinya jarak titik 1 ke 5 dan 1 ke 2. Ya, beda jaraknya ya. 1 ke 5 bisa nggak di apa namanya? Di freeze apa namanya? Bukan di split ya. Kolom yang titik itu bisa nggak? Kalau ini pakai apa? Google Sheet ya. Kalau di Google Sheet bisa nggak di split di sini? Di view. View supaya kelihatan titiknya. Coba di menu view coba. Nah, ini saya coba join dulu. Di freeze ya. Freeze-nya jangan 2 kolom, up to kolom. Coba up to current column itu apa tuh? Nanti diklik iya itu. Diklik yang kolom 1 2 A B C D. 1 2 3 A B C D.
Kalau ABCD-nya yang di split. Ya, ABCD-nya di apa namanya, di blok dulu. Nah, terus baru di freeze. Nah, itu up to current column. Udah. You cannot freeze. Oke deh, ya udah ke jarak aja deh, nggak bisa di freeze. Kenapa nih? Karena di Google Sheet ya. Ya atau enggak ya udah di jarak aja. Ini kelihatan ya, pokoknya 1/5, 1/2 gitu ya. Nah, di kolom jarak ya, artinya kelihatan jarak 1 ke titik 5 ya, titik 1 ke titik 5 itu sebesar ya sepanjang 100,106 sekian meter. Sementara jarak 1 ke 2 itu hanya 80 meter. Ya, hanya 80 meter. Ya sebenarnya ini kan hanya yang saya berikan, itu kan kosong ya, masih kosong ya, jarak ratanya rata perginya, rata pulangnya, selisih itu kosong. Ini karena formulir pengukuran ya, formulir ukur ya, maksud ya. Harusnya nanti kalian ngitung lagi ketika waktu pengukur saat dibuat tabelnya, bauditnya, KKH, KKV itu disesuaikan. Kalau di baudit ya, itu kan disesuaikan tabel 1 ke berapa, kalau misalnya 1, 2, 3, 4, artinya jarak 1 ke 2, 2 Ini saya keluar masuk ya. Mana printer ya tadi. Oke. Ya. Jadi kan kelihatan ya jaraknya dari mana ke mana. Ya. Begitupun dengan jarak yang lainnya. Kemudian coba lihat di perhitungan KKV kamu. Nah, tabel KKV-nya mana coba tadi? Di ke kiri, ke arah kiri. Oke. Ya. Di kolom jarak ya, kan terlihat jelas ya, jarak 1 ke 5 itu berapa ya tadi, ya. Kemudian jarak 1 ke 2 berapa, ya. Nah ini 1 ke 5 dengan 1 ke 2 jarak kamu sama 106. Padahal tidak sama ya tadi ya, jarak 106 itu adalah jarak 1 ke 5, sementara jarak 1 ke 2 itu sekitar dia berapa? 80-an. Ya. Beda. Nah, sebelumnya ya, begitu nanti dengan 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 4 dan seterusnya. Ya, itu untuk jarak, ya. Kemudian ya, nanti diperhatikannya begini, di bagian kalau tabel yang selanjutnya, coba lihat di bagian dari tahap pergi, tahap pulang, ada jarak juga di situ, ya.
itu kan yang dihitung, yang digunakan adalah jarak 1 ke 2. Artinya jarak rata-rata. Rata-rata apa? Jarak rata-rata dari jarak pengukuran pergi dan jarak pengukuran pulang. Ya, ibaratnya dari titik 1, ini bisa nggak kalau di sini ada not gitu ya? Ya. Kalau poligon 1, 2, 3, 4, 5, kemudian tadi ya, backset-nya mana? Backset-nya ke 5. Ketika mengukur di titik 1, backset-nya 5, forset-nya 2. Artinya arah pengukurannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Arah pengukurannya. Ya. Nah, ini coba saya join. Ya. Artinya arah pengukurannya 1 ke 5 sampai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Perginya adalah 1 ke 2. Kalau kita pengukuran jarak, berarti jarak perginya adalah jarak 1 ke 2. Kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Ya. Kemudian ada jarak pulang ya. Tadi jarak pulangnya berarti apa sebaliknya? 2 ke 1 ya. 1 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2 ya. Pulangnya. Nah, di sini jaraknya adalah jarak rata-rata. Jarak rata-rata dari 1 ke 2, berarti jarak rata-rata dari pergi dan pulang. Perginya adalah jarak 1 ke 2, sementara jarak pulangnya adalah 2 ke 1. Nah, di bagian data pengukuran tadi, ya ada 1 ke 2, ada 2 ke 1. Nah, itu yang harus dihitung. Ya. Kenapa saya formulir seperti itu? Ya karena ini formulir pengukuran. Saat pengukuran di lapangan, bagaimana pengukurannya? Di situ yang ditulis gitu. Paham nggak sampai sini maksudnya gimana? Cek halo. Paham, Bu. Ini saya yang hilang koneksi atau apa ya? Paham, Bu. Cek. Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Gimana? Paham nggak maksudnya tadi terkait jarak? Paham, Bu. Oke. Ya. Jadi dihitung ulang. Ya, coba kembali ke atas ke data ukuran. Ya. Ini kan berarti nih ya, coba di bawah ya. Kemudian kan di bawahnya kan titik dari titik 2 ke titik 1. Sebesar berapa? 80-an juga. Ya, berarti jarak pergi titik 1 ke 2 itu adalah ya tadi ini ada 4 jarak. Ya, kemudian jarak pulang ya dari 2 ke 1 ada 4 juga nih yang bawahnya. Mana ya Allah. Ini kendala teknis ini. Ya. Begitupun dengan jarak pergi 1 ke 5 atau 5 ke 1. 2 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2 gitu ya. Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oke. Akhirnya bisa. Ya. Di sini bisa. Oke. Ya, itu ya.
Begitupun dengan sudut, ya. Jadi harus dipahami dulu data ukurannya. Bagaimana maksud data ukuran tadi? Ya. Data ukuran itu adalah data saat pengukuran. Ya, makanya ditulisnya adalah sesuai dengan pengukurannya. Nah, ketika kita perhitungan itu harus dirapikan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya jarak 1 ke 2 ini, ya, jarak 1 ke 2 itu yang mana? Gitu ya. Yang mana saja? Nah, kan ada jarak pergi dan jarak pulang. Nah, ini makanya jarak pergi dan pulang di sini harus disesuaikan lagi, ya. Ini masih keliru. Ya, bukan rata-rata langsung rata-rata. Ya, secara logika deh, ya. Kok bisa jaraknya berbeda gitu ya? Maksudnya seperti apa? Nah, itu harus kita pahami, ya. Ya, begitupun dengan sudut. Ya. Ini untuk yang KKV, yang KKH dari tugas Paredo data ini atau ada data lagi? Ya, lo Pak Aldino. Yang tugas dari Paredo? Mungkin langsung dimulai saja ya. Siap. Sama nggak datanya atau ada data lagi? Nah, karena ini Anda sudah tahu ya kelirunya di mana, silakan tugasnya diperbaiki. Begitupun dengan praktikumnya. Nah, praktikum nih jangan sampai ini sebelum praktikum harus saya cek dulu nih. Masih banyak kelirunya ini. Oke. Ini sudah jam 9, saya mohon maaf ya. Habis ini ada kelas ya. Silakan direvisi tugasnya ya. Begitupun nah, tugasnya ya, karena kalau KKH-nya belum dengan Paredo kemarin, silakan dari data yang sama dihitung juga KKH-nya. Ini materinya sementara mungkin itu dulu pertemuan kali ini. Ya. Ada coba saya kasih contoh deh nanti. Hasil materinya saya upload di Word Classroom. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf karena pertemuan kali ini banyak sekali kendala teknis dari listrik mati, wifi lah. Jadi agak sulit gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau kalau kalian mau, kita nanti mungkin ada pertemuan ulang gitu ya. Kalau kalian bersedia aja tapi. Oke. Terima kasih, selamat pagi. Saya mohon maaf sekali lagi. Kita ketemu di minggu depan ya. Dan perhatian untuk semuanya ya. Mohon ya, kalau kalian bingung, itu tanyakan. Ya. Bingung tuh tanyakan. Nggak paham tuh tanyakan, di mana nggak pahamnya. Ya, jangan tahu-tahu keliru, salah gitu ya. Harus jelas. Oke, ya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bu. Salam.